Xiaolan, kenapa kamu di sini? Yize kakak. Aku telepon kamu tapi kamu tidak angkat. Aku terpaksa datang ke sini mencari kamu. Sampai kapan kamu mau aku ulangi? Sepertinya kita sebaiknya tidak berhubungan lagi. Kenapa aku? Aku sangat mencintaimu. Kamu sebentar lagi akan bertunangan dengan Jian Yu. Masih pantaskah kamu mengatakan ini? Aku salah. Aku ingin membalas dendam padamu. Aku memanfaatkan Jian Yu untuk bersamanya. Aku kekanak-kanakan. Tapi aku tidak bisa melupakanmu. Aku sudah memutuskan aku akan putus dengannya. Lalu kita pergi ke luar negeri. Bagaimana? Jangan bilang apa-apa, kamu pulang saja. Yize kakak. Jangan seperti ini ya. Yize kakak. Lalu apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku lakukan agar kamu mau bersamaku? Yize. Ziki. Xiaolan. Lama tidak bertemu semakin cantik. Kamu kenapa? Bukannya sudah janji mau temani aku ke pesta? Kenapa belum ganti baju? Orang sudah datang, kenapa tidak ajak masuk? Sedang ngobrol apa di sini? Tolong aku satu hal. Sudah orangnya pergi. Maaf sudah menjadikanmu tameng. Tidak apa-apa. Sebetulnya kita bisa. Kamu kenapa datang? Ayo aku ajak kamu ke suatu tempat. Hari ini agak capek, lain kali saja. Tidak akan lama, percayalah padaku. Ayo. Ayo dong. Bagaimana di sini? Lumayan. Ayo aku ajak kamu masuk, lihat-lihat. Xiaolan. Ini nanti adalah rumah kita. Rumah ini aku persiapkan untuk kita berdua. Setiap barang di sini aku pilihkan dengan penuh cinta untukmu.
Kuharap kau menyukainya. Dan kuharap kau tinggal di sini setiap hari dengan bahagia dan ceria. Kuharap setiap harimu merasakan cintaku padamu. Maukah kau menjadi nyonya rumah ini? Kenapa kau begitu baik padaku? Kenapa? Kalau kau rasa belum cukup baik, aku akan lebih baik lagi padamu. Ajak aku berkeliling. Baik. Rumah ini aku persiapkan untuk kita berdua. Setiap barang di sini aku pilihkan dengan penuh cinta untukmu. Kuharap kau menyukainya. Dan kuharap kau tinggal di sini setiap hari dengan bahagia dan ceria. Dan bahagia. Kuharap setiap harimu merasakan cintaku padamu. Ada apa? Jianyu. Terima kasih. Mencintai seseorang selalu menyakitkan. Dicintai baru bahagia. Mungkin Jianyu adalah pilihan terbaikku. Katanya Qianru keguguran, benar enggak? Jian Feng yang bilang ya. Sekarang ingat-ingat waktu kuliah kita bertiga adalah teman baik. Kamu pikir aku harus menjenguknya? Ah, biarkan saja dia istirahat. Lagi pula mungkin dia nggak mau ketemu kita. Yang paling kukhawatirkan sekarang, apakah Ge Qianru masih bersama Han Qiming? Han Qiming? Kenapa Han Qiming masih punya masalah setelah Qianru keguguran? Tahu nggak? Han Qiming menggunakan kasus keguguran Ge Qianru untuk mengancamku. Kalian ngobrol apa sih, seru banget? Si brengsek. Apa sih aku? Kasihan banget si Ge Qianru. Makanya kalian pria brengsek makin lama makin gak tahu malu. Kenapa aku gak ngapa-ngapain? Gak ngomongin kamu.
Kan makanya. Kayak kita-kita ini cewek lemah. Harus cinta negara, cinta keluarga, cinta diri sendiri. Waspada kebakaran, waspada maling, waspada pria brengsek. Ngomong-ngomong, kamu sama si Fuize udah putus belum? Kok tiba-tiba inget dia? Kamu belum tahu ya? Di internet udah rame banget aku cariin ya. Lihat nih. Mantan pacar itu pacar sejati maksudnya apa sih? Aku ingat ada yang panjang lebar. Apa ya judulnya? Berjuang 3 tahun cuma biar bisa berdiri setara di depanmu. Maksudnya apa sih? Jijik banget. Jijik banget. Lingyun, kamu gak apa-apa kan? Ngomongin setan-setan pun datang. Kamu mau apa? Kita gak senang kamu di sini. Aku mau ngomong sesuatu sama kamu. Ngomong apa di sini gak welcome kamu? Silakan keluar. Kamu mau ngomong sama aku ya? Kebetulan aku juga mau ngomong sama kamu. Lingyun, jangan ikut dia. Gak apa-apa, aku cuma ngobrol bentar sama dia. Di sini rame, ngobrol di luar aja. Ngomong cari aku buat apa? Kamu sama aku mau diam-diaman sampai kapan? Diam-diaman. Kamu beneran mikir kita lagi diam-diaman? Aku udah bilang kita jalan masing-masing. Kenapa masih nyiksa aku? Kamu pikir sekarang waktu yang tepat buat ngomong itu? Kamu gak takut cewek di sampingmu bakal mencabik-cabik aku? Di sampingku gak ada cewek lain. Udah kayak gini kamu masih mau bohongin aku ya? Aku gak bohong, aku ngomong jujur. Kenapa kamu gak mau? Percaya aku sekali saja. Oke. Kamu jelasin ke aku. Apa ini? Ini cuma salah paham. Salah paham. Kayaknya kita udah gak ada yang bisa dibicarakan lagi. Cheng Lingyun. Aku sama dia beneran gak pernah terjadi apa-apa. Fuize. Tolong deh jangan ngomong kosong lagi. Lu beneran nganggep aku bodoh ya? Aku cuma minta lu percaya sama aku sekali aja. Aku cuma minta lu balik ke aku. Aku bakal buktiin pakai segala cara. Aku ngomong yang beneran. Maaf. Aku gak bisa anggap kayak gak pernah terjadi apa-apa. Aku juga udah milih. Orangnya bukan lu. Kenapa sampai sekarang lu masih gak mau percaya sama aku? Terus lu kasih tahu dong hubungan kita ini sebenarnya apa? Sejak aku balikin gelang yang lu kasih ke lu, hubungan kita udah beres. Fuzong. Gak nyangka selama ini keteguhan aku. Di hati lu gak ada artinya. Hubungan kita. Lu bilang putus ya udah putus. Kalau udah gini, keputusan lu aku setuju. Maaf. Dah.
Ling Yun. Aku cinta dia. Aku beneran cinta dia. Ayah, tingkat penjualan perumahan di Tiandu Century City udah mencapai 70%. Tingkat hunian di mall juga udah 90%. Merek internasional kayak Konya Apparel. Margin laba proyek ada di laporan. Bagus kali ini lu beneran bener. Anakku kerja bagus. Aku bilang Fuize itu beneran orang yang berbakat. Jianyu jangan lupa sama jasanya. Bener. Sebenarnya kali ini aku gak ngapa-ngapain. Semua berkat Yize dan Ling Yun. Sama kerja keras semua rekan di perusahaan. Aku seneng lu bisa punya pengertian dan lapang dada kayak gini. Ayah seneng banget ngomong-ngomong. Selanjutnya lu ada rencana apa? Aku mau ngadain pesta perayaan. Kalau ayah bisa ikut nanti, itu bakal jadi dorongan besar buat karyawan. Baiklah kalau begitu aku akan. Tidak, kamu tidak bisa ikut. Jangan lupa statusmu sebagai bos. Di pesta perayaan kamu pasti akan minum lebih banyak. Kondisi tubuhmu sekarang tidak mengizinkan. Menurutku begini saja. Aku yang akan mewakili Xiaohan pergi, aku juga ingin bertemu dengan para karyawan yang berjasa besar di Dingfeng. Dad, kalau kondisimu tidak baik, maka jangan ikut. Pak Sang, seorang bos besar sepertimu kalau datang, saya khawatir para karyawan proyek akan tegang. Mereka tidak akan bisa bersantai. Kalau kamu datang justru tidak terlalu bagus. Ayahmu bisa pergi, kenapa aku tidak bisa pergi? Apa kamu sengaja menyingkirkanku? Ya sudahlah, lupakan. Aku tidak akan pergi, Lili juga tidak akan pergi. Begitu saja rayakan sendiri di internal proyek kalian. Cukup dirayakan sendiri saja, ingat ya. Karyawan yang berprestasi harus diberi hadiah besar. Itu adalah prinsip kami di Dingfeng, mengertikan? Dad, tenang saja. Si Jianyu jangan senang dulu. Perjalanan ke depan masih panjang. Jangan kira aku tidak bisa menangkap kesalahan kecilmu. Nanti lihat saja bagaimana aku akan menghancurkanmu. Maaf, Miss Cheng sudah membuatmu menunggu. Tidak apa-apa, bintang besar memang. Harus berhati-hati saat keluar rumah, aku bisa mengerti. Aku tidak menyangka kamu akan bertemu denganku. Tentu saja aku penggemarmu. Bagaimana mungkin aku menolakmu? Itu adalah kehormatanku. Seharusnya kamu tahu, aku memanggilmu untuk urusan Yize.
Aku pikir kamu mungkin salah paham. Aku sudah putus dengannya sepenuhnya. Hubungan kita sekarang hanya soal pekerjaan. Tidak ada hubungan lain lagi. Tapi dia belum menyerah padamu. Tidak mungkin. Bukankah media sudah melaporkan tentangmu dan dia? Itu semua gosip yang tidak berdasar. Sebenarnya setelah aku kembali, dia tidak pernah menerimaku lagi. Tapi aku melihatmu dengannya. Itu semua adalah kesalahpahaman. Seperti drama TV yang aku bintangi. Semua ini kebetulan. Lalu apa sebenarnya yang ingin kamu bicarakan denganku hari ini? Aku akan bicara tapi jangan marah ya. Menyelidikiku. Ah, bukan menyelidiki sih. Cuma tanya-tanya sedikit tentang kamu ke teman-temanmu. Aku tahu kamu punya seseorang yang sudah dikenal sejak kecil. Namanya Ku Heng. Kamu mau apa? Bisakah kamu dengan dia cepat-cepat membangun hubungan? Apa hubungannya dengan Ku Heng? Apa hubungannya? Bukankah aku hanya ingin membuat Yize menyerah? Aku tahu permintaanku ini. Tapi karena kamu dan Yize tidak ada jodoh, mengapa tidak membantu kami saja? Apalagi pilihanmu sebelumnya. Bukan juga Ku Heng. Maaf Nonamu. Permintaanmu tidak bisa aku penuhi. Coba pikirkan lagi. Asalkan kamu setuju dengan hal ini. Aku bisa setuju dengan permintaanmu yang lain. Apapun yang bisa aku lakukan. Maaf mungkin tidak ada hal yang perlu bantuanmu. Aku pamit dulu. Bibi Cheng. Terima kasih. Ayah. Hari ini kamu terlihat sangat senang ya. Heng Heng. Hari ini kamu mengumpulkan kita semua. Apakah ada sesuatu yang ingin kamu sampaikan? Ling Yun. Ada apa? Kamu memikirkan apa pamanku bilang? Ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada kita. Ya, ada sesuatu yang ingin aku sampaikan. Aku sudah menerima surat penerimaan. Aku dan Ku Heng sudah berdiskusi. Minggu depan kami akan pergi ke Amerika. Amerika. Bukannya ke Singapura ayah. Sekolah di Amerika lebih cocok untuk Ling Yun. Aku juga sudah menerima tawaran kerja dari sebuah perusahaan di Amerika. Jaraknya hanya 3 jam perjalanan dari sekolah Ling Yun. Itu bagus sekali di luar negeri. Harus merepotkanmu untuk menjaga Ling Yun. Ling Yun kami belum pernah pergi sejauh ini. Aku akan segera kembali. Kan cuma 2 tahun. Di sana aku akan belajar dengan baik. Selesai kuliah aku akan kembali menemani ibu. Benar, cepat kembali di luar negeri, sebaik apapun. Tetap rumah sendiri yang lebih baik tentu saja. Bibi Cheng, tenang saja, ada aku. Aku pasti tidak akan membiarkan Ling Yun mendapat kesulitan. Untung ada kamu, aku jadi tenang. Kalau tidak, setelah kalian pergi, di sini hanya tinggal aku sendiri. Bagaimana kalau kamu dan pamanku pindah tinggal bersama, jadi bisa saling menjaga? Apa yang kamu omongin? Siapa yang ngomong sembarangan? Kalian sudah begitu lama, benar kan? Ya papa baik. Kamu jangan banyak bicara. Urusanmu sendiri belum selesai. Kalian pergi. Apakah urusan perusahaan sudah diselesaikan? Besok aku akan mengundurkan diri. Ya. Lagi pula rekan kerja di perusahaan begitu baik pada kalian. Kalian juga harus berkumpul dengan mereka. Bibi, aku dan Ling Yun sudah berdiskusi. 2 hari lagi di Gaoxiang.
Kita akan mengumpulkan semua rekan kerja yang perlu dibangun kita berkumpul bersama. Baguslah. Kalau begitu hari ini kita rayakan dulu. Ayo, ayo, ayo. Ayo bersulang kita tos. Sudah benar-benar memutuskan. Tidak ada ruang untuk berubah lagi. Kalau aku tidak ada jaga ibu dengan baik. Ling Yun, kenapa kamu begitu keras kepala? Kalau kamu pergi, aku benar-benar kehilangan orang yang bisa dipercaya. Bisakah kamu mempertimbangkan lagi-lagi pula? Papa juga tidak tega melihatmu pergi. Kak, aku sudah memutuskan. Jangan bicara lagi. Ling Yun, sekarang benar-benar saat terbaik kita. Proyek Tiandu sukses. Kalau perusahaan ini go public, kamu tahu berapa keuntungan yang bisa kita dapatkan. Bahkan kalau kamu benar-benar ingin pergi, bisakah kamu tinggal 1 tahun lagi 1 tahun saja? Kita pasti bisa menguasai Ding Feng dan mengisolasi Sang Lili. Kalau kamu pergi sekarang itu benar-benar bodoh. Anggap saja aku bodoh. Aku hanya berharap, setelah aku pergi kamu bisa merawat ibu dengan baik, jaga ayah dengan baik. Hal-hal itu akan aku lakukan meskipun kamu tidak mengatakannya. Ngomong-ngomong, aku dan Xiaolan sebentar lagi akan bertunangan. Bisakah kamu ikut acara tunangan kami sebelum pergi? Aku mungkin tidak bisa menunggu sampai saat itu. Kak, aku akan mendoakan kalian dari luar negeri. Baiklah. Sepertinya aku benar-benar tidak bisa menahanmu. Ngomong-ngomong sesuai keinginanmu. Aku sudah mengeluarkan perusahaan Sangyi dari daftar properti Tiandu. Aku yakin Sang Lili pasti akan marah besar. Aku akan segera pergi, biarkan dia marah sesukanya. Aku tidak ingin ikut campur lagi. Ngomong-ngomong Kak, aku ingin mengadakan pesta perpisahan di Bar Gao Siang. Maukah kamu datang? Pesta. Baiklah kalau ada waktu. Aku pasti akan datang. Kalau begitu, bisakah Yize ikut? Ling Yun bagaimanapun juga. Selama ini dia sangat membantu. Baik untukmu maupun untukku. Benar. Dia mengajarkanku banyak hal. Baiklah, tanyakan padanya. Oke, ngomong-ngomong. Jangan lupa mengunjungi ayah sebelum kamu pergi. Masuk. Kamu datang untuk mengundurkan diri.
Kalau Ling Yun pergi, Zhang Lili pasti akan menyerangku. Kalau Jian Feng akhirnya juga masuk ke perusahaan, maka posisiku akan sangat sulit. Harus ada cara agar Ling Yun tinggal lebih lama. Tapi dia sudah memutuskan. Siapa lagi yang bisa membujuknya? Ayah ibu. Ku Heng. Apa maksudnya ini? Proyek Tiandu meskipun sudah selesai, tapi seluruh pekerjaan belum berakhir. Sekarang saya mengundurkan diri seharusnya melanggar kontrak. Saya tidak tahu berapa banyak bonus yang akan didapat. Semua ini, anggap saja sebagai denda pelanggaran saya. Semua ini adalah hakmu. Terimalah. Gu Heng. Apa maksudmu ini? Apakah kamu merasa bersalah padaku? Atau kamu ingin benar-benar memisahkan diri dariku? Saya sudah terlalu banyak berutang padamu. Maaf. Berhenti. Ku Heng, aku beritahu kamu. Kamu adalah karyawanku. Jadi kamu tidak berutang padaku. Meskipun kamu berutang padaku. Bukan ini cara membayarnya. Maaf. Selain ini, saya benar-benar tidak punya cara lain untuk membayarmu. Jangan bilang maaf lagi. 3 kata ini. Saya sudah bosan mendengarnya. Kamu mau pergi? Saya tidak akan menahanmu lagi. Dan tidak akan mengantarmu. Tapi jika suatu hari kamu mau kembali, bagaimanapun juga beritahu saya. Kapanpun itu, biarkan saya menjemputmu. Sudah kembali ada yang mencari kamu. Mencari saya. Silakan duduk. Si Zong mencari saya ada urusan. Jika kamu memanggil saya Si Zong, maka saya harus memanggilmu Ku Zong. Saya adalah kakak Ling Yun, jangan terlalu resmi. Panggil saya Jian Yu. Baik Jian Yu kakak, ada yang bisa saya bantu?
Sebenarnya tidak ada yang penting. Saya sering dengar dari Ling Yun bahwa kamu dan pamanku sangat perhatian padanya dan pada ibu saya. Saya terlalu sibuk dengan pekerjaan belum sempat berterima kasih. Maaf, jangan bilang begitu. Sudah lama berteman, tidak perlu berterima kasih. Baik kalau kamu bilang begitu. Saya tidak akan sungkan. Sebenarnya, saya datang hari ini ingin meminta bantuanmu. Minta bantuan saya. Apa yang bisa saya bantu? Jika saya bisa membantu pasti akan berusaha. Kamu pasti bisa membantu. Ini tentang Ling Yun. Apa itu? Saya tahu. Kalian berencana untuk pergi ke luar negeri. Tapi saya harap kamu bisa membujuk Ling Yun untuk tetap tinggal. Tinggal 1 tahun lagi di Dingfeng. Tinggal 1 tahun lagi. Mengapa? Jika tinggal 1 tahun lagi, saya bisa menguasai Dingfeng sepenuhnya. Ini baik untuknya dan untuk ibu saya. Tentu saja Ku Heng. Saya juga mengagumi kemampuanmu. Jika kamu ingin datang ke Dingfeng, saya selalu menyambut. Itu saja. Jika Dingfeng bisa di tangan saya, ini akan menguntungkan semua orang. Kamu orang yang pintar pasti bisa memikirkan ini. Satu tahun untuk menguasai Dingfeng. Apakah kamu ingin menggunakan waktu 1 tahun ini untuk go public? Ku Heng, saya memang tidak salah menilai kamu. Awalnya saya berencana membujuk Ling Yun untuk tetap tinggal. Tapi sekarang saya semakin tertarik padamu. Terima kasih atas pujianmu, tapi saya tidak bisa membantumu dalam hal ini. Mengapa? Selain saya tidak yakin bisa membujuk Ling Yun. Hanya dengan mengetahui rencanamu, saya semakin tidak akan membujuknya untuk tetap tinggal. Mengapa kamu tidak mau ini untuk masa depan Ling Yun? Karena saya tidak ingin Ling Yun terlibat dalam perebutan harta keluarga kalian. Saya kenal Ling Yun, dia tidak tertarik dengan hal ini. Ku Heng. Saya adalah kakak kandung Ling Yun. Kamu harus percaya padaku, aku tidak akan melibatkannya. Semua urusan akan aku tangani. Dia hanya perlu tinggal di sisi ayahku. Untuk mendapatkan dukungan bagiku, tapi kamu malah akan mendorongnya ke pihak yang berlawanan dengan Zhang Lili. Maaf kata-katamu. Memperkuat tekadku untuk membawanya pergi. Ku Heng.